Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, keduanya, dunia dan akhirat, haram bagi ahlullah. Kata haram dalam hadits di atas maksudnya bukan haram secara hukum, tapi para ahlullah itu hanya mengharapkan dan mencari Allah saja, sama sekali tak mengharapkan dan mencari balasan dunia dan akhirat. Mereka berkata, kami ini makhluk yang baru, dan keduanya, dunia dan akhirat, juga makhluk yang baru. Maka, mana mungkin yang baru mencari yang baru? Justeru, yang wajib itu adalah makhluk mencari penciptanya. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kecintaanku merupakan kecintaan orang-orang fakir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kefakiran adalah kebanggaanku. Hadis riwayat Ad-Dailami. Maksud dari kefakiran dalam konteks ini bukanlah fakir dalam harta, tapi adalah sifat yang selalu bergantung kepada Allah dan meninggalkan segala selain Allah, baik berupa kenikmatan duniawi maupun ukhrawi, dan itu maknanya fana, atau menenggelamkan diri kepada Allah. Di sini, tidak tersisa ruang di dalam dirinya maupun hatinya kecuali Allah serta cinta kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadits qudsi mengenai hal ini. Bumi dan langitku tidak cukup luas untukku, tapi yang cukup untukku adalah hati hambaku yang beriman. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hambaku yang beriman ini adalah hamba yang hatinya bersih dari segala sifat kemanusiaan, sifatu al-basyariyah, dan mengosongkannya dari segala hal selain Allah, maka Allah pun akan melapangkan hati hamba itu agar dapat menampungnya. Abu Yazid Al-Bustami berkata, sekiranya Al-Arashi dan apa yang terkandung di dalamnya dilemparkan ke salah satu sudut hati seorang ahli makrifat, niscaya ia tidak akan merasakannya. Orang yang mencintai mereka maka kelak ia akan bersama mereka di akhirat. Adapun tanda kecintaan mereka adalah, mereka menyukai kebersamaan dengan mereka dan merindukan perjumpaan dengan Allah. Allah Ta'ala telah firmankan dalam sebuah hadis qudsi, betapa luar biasanya kerinduan orang-orang saleh itu untuk berjumpa denganku, sedang aku lebih merindukan perjumpaan itu dengan mereka. Adapun pakaian para kekasih Allah itu ada 3 jenis. Pakaian dari bulu domba untuk kalangan pemula, pakaian dari bulu kambing untuk kalangan di tingkat menengah, dan bulu terhalus untuk mereka yang sudah berada pada tingkatan terakhir. Pengarang tafsir Al-Majma' berkata, hal yang pantas bagi para ahli zuhud adalah segala sesuatu yang kasar, berkualitas rendah, baik pakaian, makanan maupun minuman, sedangkan yang sesuai untuk ahli makrifat yang telah wusyul adalah segala sesuatu yang halus. Amal perbuatan mereka pun berbeda-beda. Amal mereka yang masih tingkat pemula masih bercampur seimbang antara yang terpuji dan tercela, sedangkan amal perbuatan mereka yang berada pada tingkatan menengah dipenuhi berbagai perbuatan baik, seperti cahaya syariat, tarekat, dan makrifat. Pakaiannya pun berbeda warna, seperti warna putih, biru dan hijau. Sementara amal perbuatan mereka yang berada pada tingkatan tertinggi tidak lagi berwarna, seperti matahari yang cahayanya tidak lagi menerima aneka warna. Pakaian mereka pun tidak berwarna, seperti hanya mengenakan warna hitam. Dan itu adalah simbol kefanaan, yang merupakan penutup cahaya makrifat mereka, layaknya malam yang menjadi penutup bagi cahaya matahari. Allah SWT berfirman, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. An-Naba 10-11. Di dalam ayat ini terkandung isyarat halus bagi orang yang berakal dan berilmu sempurna. Bagi mereka yang dekat dengannya maka ia akan merasakan dunia ini ibarat penjara. Mereka merasa terasingkan, bingung, menderita, tersiksa, sengsara, dan gelap di dalamnya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, pakaian yang sesuai bagi mereka yang masih berada dalam kondisi gelap adalah pakaian berwarna gelap. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengenakan pakaian hitam dan surban hitam, dan ini merupakan pakaian orang-orang yang tengah berkabung dan sedang mengalami musibah cobaan. Sebab mereka terkena pancaran cahaya dari penyaksian, penyingkapan dan kebersamaan dengannya. Selain itu, disebabkan oleh musibah hilangnya atau belum diperolehnya kehidupan abadi al-hayah al-abadiyah, seperti rindu, cinta, ruh al-qudsi, derajat kewalian, dan wusyul. Mereka itulah yang memikul musibah luar biasa sehingga mengharuskan mereka mengenakan pakaian berkabung seumur hidup, karena ia telah kehilangan kebahagiaan ukhrawinya. Sebagaimana seorang istri yang ditinggal mati suaminya, Allah merintahkannya untuk mengenakan pakaian berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ini karena ia termasuk telah kehilangan kebahagiaan duniawinya. Adapun lamanya berkabung, bagi mereka yang tertimpa musibah ukhrawi, tidaklah ada batasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, lalu orang yang derajatnya setingkat di bawahnya dan seterusnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau juga bersabda, orang-orang yang ikhlas memiliki kekhawatiran yang besar. Hadis riwayat As-Suyuti, ini semua adalah sifat kefakiran dan kefanaan. Di dalam sebuah kabar disebutkan, kefakiran itu ibarat wajah hitam di 2 negeri, dunia dan akhirat. Arti dari wajah hitam ini adalah, ia tidak menerima warna selain cahaya Allah zat Allah. Warna hitam itu seperti tahi lalat yang melekat pada wajah seorang pemuda yang elok rupa, di mana ia semakin terlihat mengagumkan dengannya. Jika ahli Al-Qurbah telah melihat keindahan Allah, niscaya ia tidak akan menerima cahaya kecuali cahaya Allah. Dan mereka tidak akan melihat kepada selain Allah dengan perasaan cinta, sebab yang mereka cari dan cintai hanyalah Allah.
Tujuan mereka di dunia dan akhirat hanyalah Allah, karena Allah lah yang menciptakan manusia agar bermakrifat dan wusyul kepadanya. Oleh karena itu, wajib bagi manusia mencari tahu apa tujuan esensial penciptaannya di dunia dan akhirat, agar mereka tidak menghabiskan umurnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan setelah kematian mereka tidak dapat menyesali habisnya umur mereka secara sia-sia. Pasal 13, bersuci lahir dan batin. Bersuci terbagi menjadi dua bentuk, bersuci secara lahir dan bersuci secara batin. Bersuci secara lahir dilakukan menggunakan air syariat, sementara bersuci secara batin dilakukan dengan cara bertobat, talqin, menjernihkan hati dan menempuh jalan tarekat. Jika wudhu syariat batal karena keluarnya najis, maka wajib baginya untuk memperbaharui wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang yang memperbarui wudhunya, niscaya Allah akan memperbaharui imannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bila orang yang memiliki wudhu berwudhu lagi, itu laksana cahaya di atas cahaya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan wudhu batin seseorang batal manakala ia melakukan perbuatan tercela dan akhlak tak terpuji, seperti sombong, dendam, hasad, dengki, ujub, berbangga diri, gibah, berbohong, dan khianat, yaitu berkhianat mata, kedua tangan, kedua kaki dan kedua telinga. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua mata dan telinga bisa berzina. Hadis riwayat Ahmad. Adapun cara untuk memperbaharui wudhu batin adalah dengan bertobat secara ikhlas dari segala dosa, memperbaharui tobat dengan penyesalan, beristighfar serta fokus menangkal segala dosa agar tidak menyusup ke relung batin. Seharusnya seorang ahli makrifat menjaga tobatnya dari berbagai dosa yang merusak itu, sehingga salatnya menjadi sempurna. Allah SWT berfirman, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Kahf 32. Jadi, wudhu dan salat secara lahir itu dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, sedangkan wudhu dan salat batin itu dilakukan sepanjang hidup, siang maupun malam. Pasal 14, salat syariat dan salat tarekat. Adapun mengenai salat syariat telah ditegaskan dengan ayat berikut. Peliharalah salat-salatmu dan peliharalah salat wusta. Al-Baqarah 238. Maksud dari salat syariat adalah salat yang rukunnya melibatkan seluruh gerakan tubuh, mulai dari berdiri, membaca ayat, ruku, sujud, duduk, suara, dan bacaan-bacaan. Oleh karena itu, redaksi dalam ayat di atas menggunakan lafaz jamak, salawat, salat-salat sebagai isyarat 5 kali salat fardu. Sementara yang dimaksud dengan salat tarekat adalah salatnya hati yang dilakukan secara berkelanjutan, tiada henti. Sebagaimana diisyaratkan di ayat di atas dalam kalimat, salat wusta yang tengah-tengah. Maksud dari salat wusta adalah salatnya hati, karena hati diciptakan di tengah-tengah jasad, yaitu antara kanan dan kirinya, antara bagian atas dan bagian bawah, serta menjelaskan antara bahagia dan derita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Allah membolak-balikkannya sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari dua jari, Allah adalah sifat maha memaksa Al-Qahar, dan maha lembutnya Al-Latif karena Allah Ta'ala maha suci dari penyerupaan memiliki jari-jari layaknya makhluk. Melalui ayat dan hadits di atas diketahui bahwa yang paling esensial adalah salat hati. Jika seseorang lalai dengan salat hatinya, maka rusaklah salat hati dan salat lahirnya dengan anggota badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sah salat seorang hamba kecuali dengan menghadirkan hati. Sebab, orang yang salat sejatinya sedang bermunajat kepada Tuhannya, sedangkan ruang untuk bermunajat jitu adalah hati. Maka jika hati lalai, maka tidak sah salat hati dan salat anggota tubuhnya, karena hati adalah pondasinya sementara anggota badan lainnya adalah pengikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat segumpal daging. Bila ia baik maka baiklah seluruh badan dan bila ia rusak maka rusaklah seluruh badan. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Salat syariat memiliki waktu tertentu, yaitu 5 kali dalam sehari semalam. Salat ini sunahnya dilakukan berjamaah di masjid, serta menghadap kiblat dan mengikuti imam tanpa adanya riya dan sumah. Sementara salat tarekat waktunya dilakukan seumur hidup tanpa jeda. Masjidnya ada di hati. Cara berjamaahnya dilakukan dengan cara memadukan kekuatan batin untuk menyibukkan diri dengan asma, tauhid melalui lisan batin. Imamnya adalah rasa rindu di relung hati, sedangkan kiblatnya ialah Hadrah al-Ahadiyah, yakni hadirat Zat yang Maha Esa dan Jamal Asy-Syamadiyah, indahnya Zat yang menjadi tempat bergantung. Dan itu adalah kiblat yang hakiki. Hati dan ruh akan selamanya harus fokus dalam salat tarekat ini. Hati tak boleh mati atau tertidur. Lah selalu beraktivitas, baik saat pemiliknya tertidur maupun terjaga, tanpa suara, tanpa berdiri dan duduk. Dan berucap sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Al-Fatihah 5 dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qadi berkata dalam tafsirnya, ayat ini mengandung isyarat mengenai hati seorang ahli makrifat, yang telah berpindah dari kondisi gaib kepada Al-Hadrah al-Ahadiyah, hadirat Zat yang Maha Esa. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Para nabi dan para wali salat di alam kubur mereka, sebagaimana mereka salat di rumah mereka. Artinya, mereka sibuk bermunajat kepada Allah dengan hati-hati mereka yang hidup. Jika salat syariat dan salat tarekat ini telah klop menyatu secara lahir maupun batin, maka sempurnalah salatnya. Ganjaran pahala bagi orang yang menyempurnakan kedua salat itu amatlah besar, berupa kedekatan dengan Allah Al-Qurbah secara ruhaniyah, dan ganjaran surga yang bertingkat-tingkat bagi jasadnya. Ia pun akan menjadi seorang ahli ibadah abid secara lahir, dan menjadi seorang ahli makrifat arif secara batin. Dan bila mana salat tarekatnya tidak mampu menghidupkan hatinya, maka kualitas salatnya amatlah kurang, sedangkan ganjarannya nanti hanya berupa surga, dan tidak mendapatkan ganjaran kedekatan Al-Qurbah bersamanya. Pasal 15, Kesucian Makrifat di Alam Tajrid. Kesucian makrifat terbagi menjadi dua macam, yaitu kesucian makrifat sifat dan kesucian makrifat zat. Kesucian makrifat sifat tidak didapatkan kecuali dengan talqin bimbingan, dan membersihkan cermin hati dengan nama-nama Allah, zikir, dari rongrongan nafsu kemanusiaan, basyariah, maupun kebinatangan, hawaniyah. Kemudian setelah hati menjadi bersih, mata hati dapat melihat pantulan keindahan Allah, Jamalullah, di cermin hati melalui cahaya sifat-sifat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Beliau juga bersabda, seorang mukmin adalah cermin al-mukmin Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan ada yang mengatakan, orang yang alim mengukir, dan orang yang arif membersihkan cermin hati. Jika pembersihan hati telah sempurna dengan senantiasa menyebut nama-nama Allah, zikir, maka ia akan dianugerahi makrifat sifat hingga ia selalu dapat menyaksikan sifat-sifatnya di cermin hati. Sedangkan bersuci di tingkatan makrifat zat hanya dapat diraih dengan senantiasa menyebut sepertiga terakhir 4 nama dari 12 nama Allah di dalam pusat rasa yang tersembunyi dan dengan cahaya tauhid. Jika cahaya zat sudah terang benderang, maka leburlah dan fana-lah sekujur jiwa manusia. Ini adalah makam peleburan diri, makam istilak, dan kefanaan yang hakiki, fana al-fana. Inilah tajalli yang menyingkirkan semua cahaya. Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Al-Qasas 88. Maka yang tersisa ketika itu hanya Ruh Al-Qudsi yang dengan cahaya kesucian sehingga mampu melihatnya, bersamanya dan untuknya. Akan tetapi, semua detail tidak diketahui tata cara dan perumpamaannya, karena Allah Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. As-Syura 11. Oleh karena itu, yang tersisa saat itu adalah cahaya murni, Nur Al-Mutlak. Namun, apa yang tersembunyi di balik itu tidak mungkin dapat diberitahukan kepada yang lain, sebab ini merupakan alam peleburan diri. Akal tidak lagi berfungsi untuk menalarnya, dan tidak ada sesuatu apapun yang mampu menyingkapnya kecuali Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku memiliki waktu khusus bersama dengan Allah, yang tidak dianugerahkan kepada malaikat dan tidak pula kepada nabi yang diutus. Inilah alam al-tajrid, yaitu alam yang sunyi dari segala sesuatu selain Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam sebuah hadits qudsi, menyendirilah, niscaya engkau akan sampai kepadaku. Maksud dari menyendiri adalah sirnanya semua sifat manusiawi, duniawi, dari dirinya sehingga yang tertinggal hanya ia sendiri di alamnya, kemudian ia memperoleh sifat-sifat ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Maksudnya adalah sifatilah diri kalian dengan sifat-sifat Allah. Pasal 16, Zakat Syariat dan Zakat Tarekat. Zakat juga ada dua jenis, yaitu zakat syariat dan zakat tarekat. Zakat syariat adalah memberikan sesuatu dari hasil usaha dunia kepada orang lain yang sudah ditentukan, pada waktu tertentu, dan dikeluarkan setiap tahun dari nisab tertentu. Sementara zakat tarekat adalah memberikan semua usaha ukhrawi di jalan Allah kepada orang fakir dalam urusan agama dan miskin dalam urusan akhirat. Zakat syariat disebut juga dalam Al-Quran dengan sedekah. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. At-Taubah 60. Alasan dinamakan sedekah karena ia lebih dahulu sampai ke tangan Allah sebelum sampai ke tangan orang fakir. Maksudnya, lebih dahulu diterima oleh Allah. Zakat tarekat bersifat abadi. Zakat tarekat sendiri adalah memberikan ganjaran atau usaha akhirat kepada ahli maksiat semata-mata untuk mendapat ridha Allah. Dengan itu, Allah akan memberikan ampunan kepada mereka ahli maksiat sesuai dengan salat, zakat, puasa, haji, tasbih, tahlil, bacaan Al-Quran, kedermawanan, dan amalan baik lainnya dari hambanya yang menyedekahkan pahala ibadahnya bagi orang yang berdosa pelaku maksiat. Jadi, orang yang menunaikan zakat tarekat itu tidak mendapat pahala untuk dirinya karena sudah diberikan kepada orang lain. Maka, ia akan berubah status menjadi orang yang bangkrut tak lagi punya pahala bagi dirinya. Akan tetapi, Allah mencintai hambanya yang dermawan itu, yang rela bangkrut pahalanya demi kebaikan pada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bangkrut berada dalam perlindungan Allah di dunia dan akhirat. Seorang hamba dengan segala apa yang ada di tangannya adalah kepunyaan tuannya. Kelak pada hari kiamat, Allah sebagai tuan dari si hamba akan membalas setiap kebaikan hambanya itu dengan ganjaran 10 kali lipat. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, barang siapa membawa amal yang baik,
maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Al-An'am 160. Sufi wanita Rabi al-Adawiyah berdoa memohon kepada Allah, "Ya Allah, berikan seluruh bagian harta duniaku bagi orang fakir, dan berikanlah seluruh pahala akhiratku untuk orang-orang beriman. Sebab, yang aku inginkan di dunia ini hanyalah mengingatmu, rindu padamu, dan yang aku inginkan di akhirat hanyalah bertemu bersama denganmu." Termasuk pula dalam pengertian zakat adalah membersihkan hati dari sifat-sifat yang hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak." Al-Baqarah 245. Allah Ta'ala juga berfirman, "Sungguh bahagia orang-orang yang membersihkan jiwanya." As-Syams 9. Sementara yang dimaksudkan dengan memberi pinjaman, di ayat 245 surat Al-Baqarah di atas adalah memberikan kebaikan yang ia miliki di jalan Allah sebagai bentuk berbuat baik kepada makhluk dengan rasa kasih sayang di hadapannya tanpa mengharapkan apapun. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Al-Baqarah 264. Tidak mengharapkan balasan di dunia, maka ini yang disebut dengan berinfak di jalan Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Ali Imran 92. Pasal 17, Puasa Syariat dan Puasa Tarekat. Puasa syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri pada siang hari. Sedangkan puasa tarekat adalah menahan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan dan menjauhi sifat-sifat tercela, seperti ujub, sombong, bakil dan lain sebagainya, baik secara lahir maupun batin, siang dan malam hari. Sebab, semua itu dapat membatalkan puasa tarekat. Puasa syariat dilakukan pada waktu tertentu, sedang puasa tarekat dilakukan seumur hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari itu, ada yang mengatakan, banyak yang berpuasa namun hakikat ia berbuka, sedangkan banyak pula yang berbuka padahal sebenarnya ia berpuasa. Maksud dari kalimat berbuka padahal sebenarnya berpuasa adalah orang yang tidak berpuasa perutnya tapi ia menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa maupun menyakiti orang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "Puasa itu untukku, dan akulah yang akan membalasnya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadits qudsi lainnya Allah Ta'ala juga berfirman, "Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika melihat keindahanku." Menurut ahli syariat, maksud dari berbuka al-iftar itu adalah makan pada saat matahari tenggelam, sedangkan ruqyah adalah melihat hilal pada malam hari raya. Sementara menurut pandangan ahli tarekat, berbuka itu adalah saat ia masuk ke surga, saat seorang hamba mencicipi semua kenikmatan surga, sedangkan maksud dari kegembiraan ketika ruqyah adalah mampu melihat Allah Ta'ala secara nyata pada hari kiamat dengan pandangan tersembunyi, sir. Dengan kemuliaan dan keutamaannya, semoga Allah Ta'ala memberi karunia kepada kita agar dapat melihatnya. Sementara puasa hakikat adalah menahan hati untuk tidak mencintai selain Allah, dan menahan rasa siri supaya tidak mencintai penyaksian musyahadah kecuali kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadits qudsi, "Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya." Rahasia itu bersumber dari cahaya Allah, jadi tidak mungkin berpindah ke selain Allah. Oleh karena itu, tidak ada yang dicintai dan dicari di kolong dunia maupun di akhirat selain Allah. Jika ia jatuh cinta, selain kepada Allah, maka batallah puasa tarekatnya, dan ia wajib menggada puasanya, dengan cara kembali kepada Allah dan menemuinya. Ganjaran dari puasa tarekat ini adalah berjumpa dengan Allah di alam akhirat. Pasal 18, Haji Syariat dan Haji Tarekat. Haji itu ada dua macam, haji syariat dan haji tarekat. Haji syariat adalah melakukan perjalanan ke Baitullah dengan menyempurnakan syarat dan rukun-rukunnya sehingga mendapatkan pahala haji yang mabrur. Jika salah satu syaratnya kurang, maka kurang pula lah pahala haji, karena Allah memerintahkan kita menjalankan ibadah haji secara sempurna. Allah Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah." Al-Baqarah 196. Adapun syarat-syarat haji syariat antara lain, berihram, memasuki kota Makkah, bertawaf kudum, wukuf di Arafah, bermukim di Musdalifah, menyembelih hewan kurban di Mina, memasuki tanah haram, bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, meneguk air Zam-Zam, menunaikan salat sunnah tawaf 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim bertahalul, dan menjaga diri dari apa yang dilarang Allah, semisal berburu dan lain sebagainya. Ganjaran haji syariat ini adalah selamat dari siksaan neraka jahim dan kemurkaannya. Allah Ta'ala berfirman, "Orang yang masuk ke Baitullah beribadah haji, maka ia akan aman." Ali Imran 97. Setelah itu, melakukan tawaf wada, dan pulang ke tanah air. Semoga Allah Ta'ala memberi karunia kepada kita agar dapat melaksanakannya. Sementara haji tarekat, bekal dan kendaraannya adalah kecondongan hati kepada ahli talqin dan mengambil bimbingan darinya. Kemudian, senantiasa melazimkan zikir la ilaha illallah dengan lisan dan merenungkan maknanya sehingga menghasilkan hati yang hidup. Lalu,
Ia menyibukkan diri berzikir kepada Allah secara batin untuk mendapatkan hati yang jernih dengan senantiasa menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Dengan itu, akan muncul di relung hati, Ka'bah tersembunyi, melalui sinaran cahaya sifat. Sebagaimana perintah Allah pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membersihkan Ka'bah. Allah Ta'ala berfirman, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Al-Baqarah, 125. Ka'bah lahiriah ini dibersihkan untuk para tamu Allah yang bertawaf, sedangkan Ka'bah batiniah dibersihkan dari selain Allah untuk melihat Sang Pencipta. Kemudian beriram dengan cahaya Ruh Al-Qudsi, lalu masuk ke dalam Ka'bah hati, bertawaf gudum dengan terus menyebut namanya yang kedua, yaitu Allah. Selanjutnya, berangkat ke Arafah hati, yang tidak lain adalah ruang untuk bermunajat. Dan berwukuf di sana dengan terus menyebut nama ketiga Huwa, Dia, dan keempat Al-Haqqu, yang Maha Benar. Kemudian berangkat ke Musdalifah hatinya, Al-Fuad, dengan senantiasa menyebutkan sifat kelima dan keenam, yaitu Al-Hayyu, yang Maha Hidup, dan Al-Qayyum, yang ada dengan sendirinya. Lalu, bertolak selanjutnya ke Mina Siri, Rasa, yang terletak antara dua tempat suci, lalu berwukuf di antara keduanya. Kemudian menyembelih nafsu mutmainah dengan senantiasa menyebut-nyebut nama yang ketujuh Al-Qahar, yang Maha Memaksa karena Al-Qahar itu merupakan nama kefanaan, peleburan, dan penyibak hijab kekufuran. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kufur dan iman adalah dua tempat dari belakang arasy. Keduanya adalah penghalangan hijab antara hamba dengan Tuhannya. Hijab pertama berwarna hitam, dan yang kedua berwarna putih. Selanjutnya, mencukur rambut sifat-sifat kemanusiaan Basyariah dari kepala Ruh Al-Qudsi dengan senantiasa menyebut nama Allah yang ke-8 Al-Wahhab. Kemudian ia masuk ke tanah haram Siri dengan terus menyebut nama Allah yang ke-9 Al-Fatah, sampai ia melihat orang-orang beriktikaf di hamparan permadani kedekatan dan ketenangan bersamanya, dan di sana ia bermesraan unsyah dengan senantiasa menyebut nama Allah yang ke-10 Al-Wahid. Lalu, ia melihat keindahan Allah yang Maha Suci dari Maha Agung tanpa bisa ditanya bagaimana keadaannya, tidak pula dapat diserupakan, atau diumpamakan dengan selainnya. Selanjutnya, ia bertawaf batin sebanyak 7 putaran dengan senantiasa menyebut nama Allah yang ke-11 Al-Ahad dan 6 nama turunannya. Kemudian ia meneguk air dari tangan yang Maha Kuasa, sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya. Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Al-Insan, 21. Allah mencurahkan minuman dari cawan namanya yang ke-12 Es-Samad. Hamba itu lalu diangkat olehnya sehingga ia pun melihat dengan media cahayanya kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam sebuah hadits qudsi. Apa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Maksudnya adalah perjumpaan dengan Allah. Sebuah fenomena agung yang tidak bisa ditangkap secara kasat mata atau mata telanjang. Demikian pula dengan penggalan berikutnya. Dan tidak dapat didengar dengan telinga. Maksudnya adalah perkataan Allah Kalamullah yang mengalir tanpa huruf, suara, dan perantara. Sebagaimana dikatakan juga, dan tidak terlintas di relung hati manusia. Maksudnya adalah kenikmatan melihat dan bercengkrama dengan Allah Ta'ala. Ia kemudian bertahalul dari apa saja yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya, mengganti sifat-sifat buruk dalam dirinya dengan sifat-sifat yang baik dengan senantiasa menyebut nama Tauhid. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Al-Furqan, 70. Kemudian melepaskan diri dari perbuatan hawa nafsu sehingga ia tak lagi merasa khawatir dan sedih hati. Sebagaimana difirmankan oleh Allah. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yunus, 62. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keutamaan dan kemuliaannya. Kemudian ia bertawaf sadri wada, dengan senantiasa menyebut ulang seluruh nama-nama Allah itu. Kemudian pulang ke negeri asal mereka di alam Al-Qudsi dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan senantiasa membaca nama Allah yang ke-12, yang berkaitan erat dengan alam Al-Yakin. Pentakwilan ini berada di sekitar lisan dan akal. Sementara hal-hal lain yang ada di balik itu tidaklah dapat dibeberkan, karena hal itu tidak dapat dipahami maupun dicerna oleh akal, dan hati pun tidak sanggup menampungnya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di antara ilmu itu ada yang seperti mutiara yang tersembunyi, dalam kerang tempatnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali para ulama yang dekat dengan Allah. Jika mereka membicarakannya, niscaya tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang lalai. Hadis riwayat Ad-Dailami. Seorang ahli makrifat hanya akan menyampaikan pandangan yang lebih rendah dari yang disebutkan itu, sementara orang alim akan berbicara lebih tinggi dari yang dibicarakan tersebut. Hal itu tidak lain karena ilmu ahli makrifat adalah rahasia Allah, sirullah, dan tidak akan diketahui oleh selainnya. Sebagaimana firman Allah, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Al-Baqarah, 255. Maksud dari, yang dikehendakinya, dalam ayat di atas adalah para nabi dan para wali. Allah Ta'ala juga berfirman, Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Taha, 7-8 pasal 19, getaran hati Al-Wajd, dan kejernihan hati.
Allah Ta'ala berfirman, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Az-Zumar 23. Allah Ta'ala juga berfirman, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Az-Zumar 22. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu tarikan ruhani dari tarikan-tarikan ruhani Allah sebanding dengan amalan seluruh jin dan manusia. Beliau juga bersabda, orang yang tidak punya al-wajh getaran hati berarti ia tidak memiliki agama. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, al-wajh yang muncul di lubuk hati manusia adalah anugerah Allah yang dapat menularkan kegembiraan dan kesedihan. Getaran hati al-wajh ini ada dua jenis yaitu, getaran hati jismani dan getaran hati ruhani. Getaran hati jasmani adalah getaran hati yang didorong oleh nafsu, yang muncul dari kekuatan jasad, bukan dari tarikan dominan ruhani. Contohnya seperti riya, sum'ah dan kemegahan. Ini adalah batil, karena keinginan si empu masih mendominasi dan tidak bisa disingkirkan. Getaran hati seperti ini tak boleh kita ikuti. Sementara getaran hati ruhani adalah getaran yang digerakkan melalui tarikan ruhaniyah, seperti ketika mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu, atau syair yang tersusun indah, atau suara zikir yang memberi pengaruh kuat. Dalam keadaan seperti itu, maka jasad tidaklah lagi memiliki kekuatan, apalagi untuk memilih menolaknya. Pengalaman ruhani seperti ini merupakan rahmat Allah yang besar manfaatnya untuk diikuti. Allah Ta'ala berfirman, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan, nasihat, lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Az-Zumar 17-18. Getaran hati ruhani juga lahir saat kita mendengar suara hati orang-orang yang merindukan Tuhan, serta suara burung-burung dan nada-nada ritmis yang enak didengar. Semua itu memberi kekuatan pada ruhani untuk mencegah hawa nafsu dan setan menyusup ke dalam hati. Sebab, setan hanya mampu bergerak di wilayah nafsu yang gelap, bukan di alam ruhaniyah yang terang oleh cahayanya. Di alam ruhaniyah tersebut, hal-hal jahat akan lenyap saat seseorang membaca kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan upaya kecuali oleh Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kejahatan itu akan larut, laksana larutnya garam saat dimasukkan ke dalam air. Pada bacaan ayat-ayat Al-Quran, puisi-puisi bijak, cinta, rindu dan keluh pilu, terdapat kekuatan cahaya bagi ruh. Oleh karena itu, penyatuan cahaya dengan cahaya lainnya harus tetap dilakukan, karena hal itu berdampak baik. Allah Ta'ala berfirman, yang baik untuk yang baik. An-Nur 26. Sementara getaran hati al-wajdu, yang bersumber dari setan dan hawa nafsu, maka tidaklah mengandung cahaya. Bahkan sebaliknya, ia mengandung kegelapan dan kekufuran. Kegelapan yang berjumpa dengan kegelapan akan menghasilkan hawa nafsu, sehingga getaran hati akan rentan tergiur dan terjungkal ke liangnya. Ini sesuai dengan firman Allah, yang keji untuk yang keji. An-Nur 26. Dalam kondisi semacam itu, ruh sama sekali tidak memiliki kekuatan. Getaran hati al-wajh terbagi menjadi dua, yaitu, bersifat ikhtiariyah bersifat pilihan, atas kemauan sendiri, dan yang bersifat ittirariyah terpaksa dilakukan. Pertama, gerakan yang dilakukan atas kemauan sendiri pilihan ini seperti aktivitas tubuh manusia yang normal dan sehat, tidak sedang terkena penyakit tertentu yang membatasi gerak anggota tubuhnya atau cacat. Gerakan ini tidaklah disyariatkan. Kedua, gerakan yang bersifat memaksa kita tak punya pilihan untuk menolaknya, dan biasanya muncul karena sebab lain, di luar kesadaran, seperti kekuatan ruh yang tidak mungkin dicegah oleh jiwa. Sebab, gerakan ini mampu menaklukkan gerakan tubuh, seperti orang yang menggigil saat demam tinggi. Jika demamnya semakin akut, jiwa tidak akan mampu mengendalikannya, maka saat itu dirinya tidak mempunyai pilihan lain. Maka dari itu, jika al-wajdu ini mampu menguasai gerakan ruhani, maka ia menjadi gerakan hakiki yang bersifat ruhaniyah. Getaran hati dan pendengaran adalah alat penggerak, seperti pada hati orang-orang yang merindukan Tuhannya dan ahli makrifat. Getaran hati adalah makanan ruhaniyah bagi orang-orang yang mencintai Allah dan penguat bagi orang yang mencarinya. Dikatakan, bahwa mendengarkan lantunan suara yang indah itu hukumnya fardu bagi sebagian orang, tapi hukumnya bisa menjadi sunnah atau malah bid'ah bagi sebagian orang lainnya. Adapun yang fardu diperuntukkan bagi orang-orang yang khusus khawas, sedangkan yang sunnah bagi para pecinta, dan bid'ah bagi orang-orang yang lalai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidak tersentuh hatinya ketika mendengar lantunan bacaan Quran yang indah, syair-syair para pujangga, bunga-bunga di pergantian musim, merdunya suara seruling, berarti hatinya rusak, dan itu tak ada obatnya. Bahkan, ia lebih rendah dibanding keledai dan burung-burung, atau sapi dan kerbau. Itu karena keledai, burung, sapi dan kerbau dapat merasakan nada-nada yang berirama. Buktinya, burung-burung pun hingga di atas kepala Nabi Daud as, karena ingin mendengar suara nyanyian Daud. Tak heran kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang hatinya tak pernah tergetar, berarti tak punya agama.